Bayern Munich tampil apik saat bertandang ke markas Heidenheim dalam lanjutan Bundesliga Jerman. Die Roten menang telak. Bayern sudah memimpin 1-0 di menit ke-12 lewat Harry Kane. Striker asal Inggris itu mencetak gol lewat bola tembakan dari luar kotak penalti. Die Roten memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-19. Konrad Laimer mencatatkan namanya di papan skor lewat tembakan di tepi kotak penalti. Giliran Kingsley Coman yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-36. Mantan pemain Juventus itu melepaskan tembakan dari sudut sempit yang membuat skor menjadi 3-0. Bayern menambah 1 gol di babak kedua. Joshua Kimmich merobek gawang Heidenheim di menit ke-56, yang sekaligus membuat laga tuntas 4-0 untuk Bayern. Bayern makin mantap di puncak klasemen Bundesliga dengan 72 poin dari 30 laga. Kaneces untuk sementara berjarak 9 poin dari kejaran Bayer Leverkusen yang baru tampil 29 kali. Manchester City menang 2-0 atas tuan rumah Everton di laga pekan ke-33 Liga Inggris musim ini. Kemenangan tersebut menjaga asa The Citizens lolos ke Liga Champions musim depan. Bertanding di Goodison Park, Sabtu tanggal 19 April tahun 2025, kedua tim minim peluang di babak pertama. Intensitas laga lalu meningkat di babak kedua. Everton awalnya tampil mengancam, namun akhirnya City yang berhasil mencetak 2 gol di penghujung laga. Nico O'Reilly membuka skor di menit ke-84 disusul oleh Mateo Kovacic di injury time babak kedua. Hasil ini membuat City naik ke urutan 4 dengan 58 poin, sedangkan Everton duduk di urutan 13 dengan 38 poin. Barcelona mengalahkan Celta Vigo 4-3 dalam duel pekan ke-32 Liga Spanyol musim ini. Bertanding di Estadio Olímpic Luis Companys, Sabtu tanggal 19 April tahun 2025, Ferran Torres membawa Barcelona unggul di menit ke-12, namun hat-trick Borja Iglesias pada menit ke-15, 52, dan 62 membuat tuan tertinggal 1-3. Gol Dani Olmo di menit ke-64 dan Rafinha 4 menit berselang membuat skor menjadi imbang 3-3. Penalti Rafinha di masa injury time memastikan tuan rumah mengamankan 3 poin. Dengan hasil ini, Barcelona duduk di puncak klasemen dengan 73 poin. Celta Vigo yang harus pulang dengan kekalahan ada di peringkat 7 dengan 43 poin. Atletico Madrid gagal melanjutkan momentum kemenangan di Liga Spanyol. Bertamu ke markas Las Palmas, Atletico kalah dengan skor akhir 0-1. Javi Munoz mematahkan hati Atletico Madrid. Munoz memecah kebuntuan di 90+3 dari waktu 5 menit injury time. Las Palmas naik ke peringkat 17 klasemen Liga Spanyol usai membukukan 32 poin. Sementara itu Atletico terpaku di posisi ketiga dengan perolehan 63 poin, selisih 10 poin dari Barcelona di puncak. Paris Saint-Germain menumbangkan Le Havre 2-1 dalam lanjutan Liga Prancis musim ini. Bertanding di Parc des Princes, Sabtu tanggal 19 April tahun 2025, PSG yang melakukan sejumlah rotasi pemain seusai bertanding di Liga Champions tetap terlalu tangguh untuk lawannya. Mereka sudah unggul cepat di menit ke-8. Menerima umpan silang Bradley Barcola dari sisi kiri, Desire Doué mengecos ruang pemain Le Havre sebelum melepaskan tembakan yang bersarang di sudut kanan gawang tanpa bisa dihalau kiper Mathieu Gorgelin. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. PSG lalu menggandakan skor pada menit ke-50. Gonçalo Ramos menyelesaikan umpan Seny Mayulu dengan sebuah sontekan di depan gawang untuk menaklukkan Gorgelin. Tim tamu kemudian menipiskan jarak di menit ke-60. Ahmed Hassan Koka meneruskan bola sepak pojok junior Mawanga ke arah Issa Soumare, yang dengan tandukannya sukses membobol gawang PSG yang dijaga Mativi Savonov. Kedua tim kemudian tak mampu menambah gol. Skor 2-1 bertahan hingga usai. PSG yang sudah memastikan gelar juara musim ini duduk di puncak klasemen dengan 77 poin, hasil 24 kemenangan dan 5 hasil imbang sejauh ini. Le Havre duduk di urutan 16 dengan 27 poin. Napoli bertandang ke markas Monza dalam lanjutan Liga Italia. Partenopei susah payah menang 1-0. Kebuntuan di Napoli pecah pada menit ke-73. McTominay berhasil membawa Napoli memimpin 1-0 lewat sundulan. Napoli untuk sementara ada di posisi kedua dengan 71 poin dari 33 laga. Pasukan Antonio Conte cuma kalah selisih gol dari Inter Milan yang tampil 32 kali. Laga Roma versus Verona berlangsung di Stadion Olimpico, Minggu, 20/4 dini hari WIB. Eldor Shomurodov menjadi pahlawan Giallorossi karena gol cepatnya menentukan kemenangan. Dengan tambahan 3 poin, Roma naik 1 peringkat ke posisi 6 klasemen Liga Italia. Roma mengoleksi 57 poin, sama dengan Bologna, 5, dan Lazio, 7, yang baru akan bertanding nanti. Barcelona dapat kabar buruk usai memetik kemenangan penting atas Celta Vigo. Robert Lewandowski dibekap cedera sehingga berpotensi absen di laga-laga krusial. Sebelum ditarik keluar lapangan, Lewandowski tampak memegangi hamstringnya.
Media-media Spanyol melaporkan, Lewandowski memungkinkan mengalami perobekan otot. Blaugrana dijadwalkan menghadapi Real Madrid 2 kali, salah satunya di final Copa del Rey pada tanggal 26 April mendatang. Barca juga mesti bertarung melawan Inter Milan di 2 leg semifinal Liga Champions pada tanggal 30 April dan tanggal 6 Mei. Scott McTominay menjadi salah satu pembelian terbaik Napoli di musim ini. Dia menjadi gelandang pemecah kebuntuan untuk Partenope. Menurut catatan Opta, McTominay adalah gelandang yang paling banyak memecah kebuntuan di Serie A musim ini. Pemain asal Skotlandia itu 6 kali mencetak gol saat skor masih 0-0. Napoli mendapatkan McTominay dari Man United. Dia menekan kontrak sampai 2028 dengan gaji 3 juta euro per tahun. Harry Maguire jadi striker dadakan dan menangkan Manchester United atas Lyon. Sang bek tengah ungkapkan, rasanya main jadi penyerang. Lebih susah, katanya. Harry Maguire buka suara soal perannya jadi striker. Dilansir dari The Sun, Maguire memang diminta maju ke depan oleh Amorim saat laga tersisa 30 menit. Alias, itu di momen extra time. Harry Maguire mengaku siap untuk kembali memainkan peran tersebut. Walau katanya, jadi striker lebih susah ketimbang jadi bek. Fabrizio Romano menyampaikan informasi terbaru soal masa depan Darwin Núñez. Dalam video di kanal YouTube-nya, jurnalis terpercaya ini mengonfirmasi kepindahan sang striker. Saya sudah memberitahu kalian pada bulan Februari bahwa Darwin Núñez akan meninggalkan Liverpool pada jendela transfer musim panas. Dan hari ini saya bisa mengonfirmasi sekali lagi bahwa ini adalah arah yang jelas dari cerita ini, kata Romano. Darwin Núñez diperkirakan akan pergi, Darwin Núñez diperkirakan akan mencoba sesuatu yang baru. Darwin siap untuk babak baru dan dengan demikian Darwin bisa meninggalkan Liverpool di jendela transfer musim panas dan diperkirakan akan melakukannya. Darwin Núñez hampir menjadi jaminan akan meninggalkan Liverpool jika tidak ada yang luar biasa terjadi, dia diperkirakan akan pergi dan mencoba babak baru. Atletico Madrid kabarnya mulai serius mengincar Alejandro Garnacho. Winger Manchester United itu masuk radar Los Colchoneros. Menurut laporan Tim Talk, Atletico kembali mengalihkan pandangannya ke Garnacho. Pemain muda MU itu dipertimbangkan untuk direkrut musim panas nanti. Meski begitu, Atletico tahu akan menemui tantangan. Masalahnya adalah harga yang dinilai terlalu tinggi. United disebut mematok 70 juta pound untuk pemain berusia 20 tahun itu. Atletico diklaim tidak mau membayar semahal itu. Real Madrid mengincar Xabi Alonso untuk jadi pelatih baru. Andai gagal didapatkan, Madrid punya rencana cadangan dengan orbitkan 2 pemainnya jadi juru taktik. Alonso turut dikabarkan masih betah di Leverkusen dan menghormati kontraknya. Itu jadi kabar buruk buat Madrid. Real Madrid harus segera mencari pelatih baru. Ada rencana cadangan, Madrid bisa mengorbitkan salah satu dari 2 pelatih mudanya yakni Santiago Solari atau Raúl González. Nama Federico Chiesa, pemain sayap Liverpool, kini menjadi sorotan setelah muncul kabar ketertarikan dari klub raksasa Turki, Fenerbahce. Pelatih klub tersebut yakni Jose Mourinho dikabarkan secara pribadi telah meminta perekrutan Chiesa. Jose Mourinho, pelatih Fenerbahce, telah secara pribadi meminta untuk klub untuk merekrut Federico Chiesa dari Liverpool. Kabar ini dilansir oleh Fotomak, via Sportsmole. Momen sulit yang dialami Chiesa di Anfield membuatnya menjadi target yang menarik bagi Mourinho, yang mencari pemain berkualitas untuk memperkuat timnya. Fenerbahce juga disebut tak lama lagi akan segera mengajukan penawaran formal pada Liverpool. Mantan manajer Liverpool, Jurgen Klopp, kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar ketertarikan dari raksasa La Liga, Real Madrid. Namun, sang pelatih asal Jerman tampaknya belum berniat kembali ke dunia kepelatihan dalam waktu dekat. Namun, kabar ini ditepis oleh agen Klopp, Mark Kosicke. Dalam wawancara dengan Sky Sport Germany, Kosicke menegaskan bahwa kliennya belum tertarik kembali ke bangku pelatih. Hal senada disampaikan oleh pelatih sementara RB Leipzig, The Southlaw, yang menilai keputusan Klopp untuk bergabung dengan Red Bull adalah pilihan sadar. Rencana Manchester United untuk merekrut Antoine Semenyo di musim panas nanti menemui halangan baru. Mereka harus bersaing dengan Liverpool untuk transfer sang winger. Baik Man United dan Liverpool dipastikan harus merogoh kocek agak dalam untuk transfer Semenyo. Sang winger masih terikat kontrak di Bournemouth hingga tahun 2029 sehingga mereka harus membayar sekitar 70 juta pounds untuk jasanya. Kabar yang beredar menyebut bahwa Muller akan pindah ke Amerika Serikat. Sejumlah klub MLS dilaporkan tertarik untuk menggunakan jasanya. Namun Bild melaporkan bahwa Muller masih bisa berkarir di Eropa pada musim depan. Pasalnya ada klub Serie A yang berminat pada jasanya. Menurut laporan tersebut, klub Serie A yang tertarik merekrut Muller adalah Fiorentina.
La Viola dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang striker. Mereka menilai Muller masih jauh dari kata habis. Itulah mengapa Muller dinilai bisa memberikan dimensi baru untuk lini serang mereka. Jadi tim asal Florence itu tertarik untuk mengamankan jasanya. Masa depan Thomas Partey di Arsenal mulai menemui titik terang. Manajer The Gunners Mikel Arteta berniat memperpanjang kontraknya. Arteta pun meminta klub untuk mengurus perpanjangan kontrak Partey dan juga beberapa pemain yang habis masa tinggalnya tanggal 30 Juni nanti. Partey sempat diisukan akan pindah ke Arab Saudi. Betul, ada perkembangan positif dengan beberapa pemain. Saya serahkan urusan itu kepada Andre Berta, Direktur Olahraga, dan biarkan klub yang bicara serta memutuskan, ujar Arteta di ESPN. Keinginan saya sudah jelas soal mempertahankan Partey. Saya serahkan kepada Andrea dan klub untuk mengambil langkah selanjutnya. Bintang Manchester City, Bernardo Silva, dikabarkan siap menerima pemotongan gaji demi bisa bergabung dengan Barcelona pada musim panas ini. Gelandang timnas Portugal tersebut memang santer dikaitkan dengan pintu keluar dari Etihad, apalagi pelatih Pep Guardiola disebut-sebut akan melakukan perubahan besar dalam skuadnya. Menurut Sport, Bernardo Silva sangat ingin pindah ke Barcelona musim panas ini. Gelandang asal Portugal itu terbuka untuk menerima pemotongan gaji demi bisa menandatangani kontrak dengan klub Katalan tersebut, mengingat masalah keuangan Barcelona yang sudah diketahui luas. Beberapa klub Arab Saudi juga tertarik memboyong Silva, namun ia lebih memprioritaskan bergabung dengan klub Eropa yang masih kompetitif. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Barcelona sudah mengetahui keinginan Bernardo Silva. Mereka telah berdiskusi dengan agennya, Jorge Mendes, dan siap membuka peluang transfer jika situasi memungkinkan. Kontrak Silva di Manchester City masih berlaku hingga Juni tahun 2026, namun The Sky Blues dikabarkan siap bernegosiasi soal kepindahannya. Manajer Liverpool, Arne Slot, memberikan sinyal bahwa The Reds memang membutuhkan tambahan amunisi untuk bersaing di berbagai kompetisi meski timnya sekarang sudah kuat. Liverpool memang tak berubah tapi bagusnya penampilan mereka tak terpengaruh. Bahkan The Reds kini segera jadi juara Premier League 2024/2025. Arne Slot tentu saja sangat senang dengan skuad yang ia miliki sekarang ini, apalagi dengan kepastian bertahannya Mohamed Salah dan Virgil van Dijk. Namun ia juga mengaku setuju dengan anggapan banyak pihak bahwa Liverpool butuh tambahan amunisi baru.